Baik, terima kasih sudah berkunjung di channel Mitra Belajar Matematika. Bagi Anda yang masih kurang paham cara menentukan median dan modus untuk tabel data kelompok, Anda sebaiknya menonton video ini sampai tuntas, karena pada video kali ini kita akan membahas secara tuntas cara menentukan median dan modus untuk tabel data berkelompok. Oke, selamat mengikuti. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Ini dia tabel data yang diketahui tadi. Ini dia diketahui nilai dan frekuensinya. Yang pertama kita diminta menentukan median. Ingat, median itu sama dengan nilai tengah. Sedangkan median itu dirumuskan dengan ME sama dengan TBM. TBM itu TP bawah kelas median. Ditambah N per 2 dengan N itu 46 atau jumlah frekuensi. Dikurang FF itu adalah frekuensi kelas median, frekuensi sebelum kelas median, sedangkan FM di sini adalah frekuensi kelas median dikalikan dengan P. Nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, berarti di sini ada TP bawah kelas median. Ada istilah kelas median. Kelas median itu adalah kelas yang memuat data K N per 2. Nah, maka kita tentukan dulu mana yang menjadi kelas median. Oke, kelas median itu sama dengan kelas data Kn per 2 dengan N itu adalah jumlah frekuensi. Berarti 46 dalam hal ini. Berarti sama dengan 46 per 2. Itu sama dengan 23. Artinya kelas median itu kelas yang memuat data K23. Nah, perhatikan di sini. Di sini frekuensinya 2, artinya ini data pertama sampai data kedua. Nih, tahu 250 sampai 299 itu ada 2 orang. Inilah yang menjadi data ke-1 sampai ke-2. Nah, berikutnya nilai 300 sampai 349 itu ada 13 orang. Berarti ini urutan ketiga mulai. Ini sini kan sudah 1 dan 2 tadi. Lanjut ke sini sampai urutan ketiga mulai tambah sampai 13, berarti kita jumlahkan jadi sampai ke 15. Nah, artinya ini data ke-3 sampai data ke-15. Yang diminta data ke-23. Nah, ini tadi sampai data ke-15 berarti yang 20 ini. Mulai dari data ke-16 tambah 20 berarti mulai sampai data ke-36. Nah, disinilah yang menjadi data ke-23 karena dia mulai dari 15 sampai data ke-36, 35 ya. Maka inilah menjadi kelas median. Nah, kita buat dulu tandanya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Yang diminta tadi TBM, TP bawah kelas median. TP bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Ini dalam kelas interval kelas seperti ini, yang di sebelah kiri ini disebut batas bawah. Sedangkan TP bawahnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Jadi TP bawah kelas median itu sama dengan batas bawah kelas median itu 350 dikurang 0,5. Berarti sama dengan 349,5. Nih, oke ya, bisa dari mana 349,5 ini ya? Ini batas bawah dikurang 0,5. Ini batas bawahnya. Dikurang 0,5 berarti 350 dikurang 0,5. Itu sama dengan 349,5. Tambah. Perhatikan lagi, N per 2. N itu adalah banyak frekuensi atau jumlah frekuensi. Ini dia, 46. Jadi sini kita buat 46 per 2 dikurang F. F itu adalah frekuensi sebelum kelas median, frekuensi kumulatif. Jumlah frekuensi sebelum kelas median ini. 2 tambah 13. Ini, makanya ini jadi 15. Ini 2 tambah 13 kan 15. Oke. Per FM. FM itu adalah frekuensi kelas median. Ini 20. Berarti ini per 20. Nah, di sini ada kali P. P itu adalah interval kelas atau panjang kelas. Nah, kalau kita hitung ini dari 250 sampai 299 ada berapa angka? Pasti ada 50 angka bisa kita buat itu. 250, 251, 252 dan seterusnya sampai 299 pasti ada 50 angka. Maka P-nya sama dengan 50. Kita ulangi P itu ya. Tuh dari sini panjangnya ini jaraknya ini 250 sampai 299 itu 50. Oke, berikutnya. Atau cara cepatnya ini batas atas dikurang 0,5 dikurang batas bawah tambahan 1. Itu cara mencari panjang kelas. Oke, kita lanjut. Ini 349 tadi, 349 tambah 46 per 2 itu sama dengan 23 dikurang 15 per 20 dikali 50. Itu sama dengan ini tetap dulu.
Ini 23 dikurang 15 itu sama dengan 8 per 20 dikali 50. Nah, itu sama dengan 349,5 ditambah, ini kalikan 400. 8 kali 50. 400 per 20. Ini kita bagikan 400 dibagi 20 itu sama dengan 20. Maka hasilnya 349,5 ditambah 20. Lalu kita jumlahkan. Itu sama dengan 369,5. Jadi median dari data tersebut sama dengan 369,5. Dan satu lagi untuk memastikan ini bahwa median itu selalu berada pada kelas median. Perhatikan ini kelas median itu 350 sampai 399. Nah, median yang kita peroleh 369,5 masih berada di interval kelas ini ya. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita lanjut cara menentukan modus. Nah, masih tabel data yang sama. Yang diminta sama kita sekarang modus. Modus itu sama dengan TP bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Nah, masing-masing kita jelaskan nanti. Yang pertama TP bawah kelas modus. Berarti langkah pertama kita tentukan dulu kelas modus. Kelas modus itu adalah kelas yang memuat frekuensi tertinggi, yang frekuensinya paling tinggi ini dia. Berarti 20 frekuensi tertinggi. Maka inilah menjadi kelas modus. Kita buat dulu tandanya ini kelas modus. Ini disebut kelas modus karena dia frekuensinya paling tinggi. Oke, di sini ada TP bawah kelas modus. Nih, ingat tadi TP bawah itu adalah batas bawah nih. Dikurang 0,5, 350 dikurang 0,5 berarti 349,5. Maka ini sama dengan 349,5 ditambah. Ini ada D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus ini. Ini frekuensi kelas modus, frekuensi sebelum kelas modus itu 13, berarti 20 dikurang 13 itu sama dengan 7. Maka di sini 7. Itu untuk D1. Di sini juga D1 sama ya, maka di sini juga 7. Tambah D2, sedangkan D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Ini frekuensi kelas modus sesudahnya ini 10. Berarti 20 dikurang 10. Maka ini sama dengan 10 ditambah 10 jadinya. Dikalikan dengan P. P itu tadi sudah kita jelaskan di awal. Ini panjang kelas atau interval kelas. 250 sampai 299 ini semua sama ya, wajib sama kalau dia dalam bentuk data berkelompok. Panjang kelasnya harus sama. Maka ini tadi sudah kita buat itu sama dengan 50. Berarti P-nya sama dengan 50. Oke, lanjut itu sama dengan 349,5 ditambah 7 per 17 dikali 50. Lalu ini kalikan. Itu sama dengan 349,5 ditambah 7 kali 50, 350 per 17. Itu sama dengan 349,5 ditambah 20,59. Lalu ini kita jumlahkan, itu sama dengan 370,09. Nah, inilah menjadi modus. Nah, modus itu juga harus berada di kelas modus. Nih, 350 sampai 399. 370,09 kan masih di dalam kelas ini. Inilah cara menentukan modus dari data tabel berkelompok. Oke, demikian penjelasan kita untuk kali ini. Semoga apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas atau bahkan ada pembahasan kami yang keliru, diharapkan dituliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.